Ya, rundown acara untuk kegiatan kita kali ini adalah tujuan tadi sudah dari ya, rundown acaranya tadi dari jam 9 sampai 9.30 sudah kita laksanakan, yaitu pembukaan yang dibuka oleh langsung kepala sekolah di ruang sidang tadi tempatnya. Yang kedua jam 9.30 sampai jam 10 ini selama 30 menit dari Pak Ismail mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang ketiga dari jam 10 sampai 10.45 45 menit oleh Bu Sekar Gumilang mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Yang ketiga dari jam 10.45 sampai 11.30 selama 45 menit oleh saya sendiri mengenai 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, dan penutup dari jam 11.30 sampai jam 11.45. Mudah-mudahan bisa dilakukan lebih cepat dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari yang kami sampaikan, ya. Kita tidak merasa paling banyak tahu, sama-sama kita belajar di sini, apalagi ini adalah mengenai budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah dengan tujuan agar menciptakan suasana positif dan lingkungan yang positif sehingga siswa aman, nyaman, dan menyenangkan dalam melakukan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu mungkin di dalam pikirannya juga sekarang sudah bisa menebak atau sudah bisa memperkirakan apakah budaya positif di sekolah kita sudah berjalan atau tidak. Ya, maka dari itu kita bangun bersama-sama SMK 3 Jaya ini agar menghasilkan siswa-siswa yang sesuai dengan visi SMKN 3 Bandung. Ada yang masih ingat visi SMKN 3 Bandung? Door prize nih Bapak Ibu, door prize. Apa visi SMK 3 Bandung? 1, 2, menciptakan generasi unggul yang WMM. Tembus 1 balik tadi. Oh, anu kamari mohon. Langsung ke ruangan. 6 door prize, tapi mohon maaf, door prize-nya kita reimburse. Karena door prize-nya itu langsung dari Pak Dudu dan tadi Pak Dudunya lupa katanya bawa. Jadi dicatat saja, nanti dibagikannya pada saat kegiatan atau rapat yang lain, ya. Siapa Cung? Pak Hendri. Orang baca. Tidak boleh membaca. menciptakan generasi unggul yang berkarakter, siap kerja dan berdaya saing global. Ya. Oh, betul, sekali. Ya. Betul. Saya juga dari Pak Hendri. Ya, dengan visi SMK 3 itu kita berusaha untuk mencapai visi beberapa tahun ke depan dan diawali dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebelum itu kita ice breaking dulu untuk memantik semangat Bapak Ibu biar. Udah masuk suaranya? Udah bisa kan? Oh iya, tapi ini kameranya udah langsung koneksi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu, kita menghangatkan badan dulu. Boleh berdiri? Ya. Boleh berdiri. Ya. Kita hangatkan ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Pak Mail, jadi kita latih dulu konsentrasi supaya semuanya siap. Ya. Kalau saya mengepal, berarti Bapak Ibu bilang dum. Dum. Kalau saya begini, berarti ces. Ces. Oh begini, pam. Pam. Kalau begini, pam. Kalau begini, Dum. Kalau begini, Pam. Kalau begini, Ces. Kalau begini, brot. Kalau begini, brot. Nah, sekali lagi. Kalau begini apa? Dum. Dum. Pam. Pam. Ces. Brot. Siap ya? Sekali lagi. Dum. Pam. Ces. Brot. Brot. Oke, Brot. siap? Oke. 1, 2, 3. Dum. 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 Pam. Pam. Ces. Ces. Brot. Agak cepet ya. Siap. 1, 2, 3. Dum.
pam, ces, prot. Dung, pam, ces, prot. Dung, pam, ces. Dung, dung, pam. Dung, dung, ces. Ces, 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 ces. Ces. Dung, dung, pam. Dung, dung, pam. Dung, dung. Dung, dung. Prot. Dung, dung. Dung, pam, pam, prot. Sekarang saya yang menyampaikannya dong, Bapak Ibu yang bergerak. Tapi dengan cepat. Gapat, ces, 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 brot. Ces, ces, dum, dum. Ces, dum, dum. Ces, brot, brot. Terima kasih. Ya, selanjutnya pada Pak Mail silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten di next sekat. Itu pakai poin tuh. Oh, ada poin. Ya, izinkan saya berdiri saja ya biar nggak kaku. Saya duduk. Izinkan saya berdiri di sini tempat tugas sesama guru CGP selama 7 orang ya. Untuk memberikan sharing ilmu yang sudah kita dapat selama kurang lebih berapa bulan? 2 bulan? 2 bulan. Ya, 2 bulan. Pada intinya sebetulnya sudah kita laksanakan sama-sama materi ini mengenai disiplin positif, nilai kebaikan dan universal ya. Itu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta ini salah ketik ya, harusnya restitusi ya. Jadi sebetulnya sudah dilaksanakan bersama, hanya saja istilahnya saja yang menjadi secara akademik atau secara keilmuan, oh yang sudah kita lakukan itu seperti ini dan namanya ini sebetulnya ya. Kemudian juga tadi betul seperti yang Bu Eva sampaikan, bukan berarti kita yang berdiri di depan itu lebih tahu, tapi mungkin mendapatkan ilmu lebih pertama ya, mungkin sharing juga dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkat dan rahmat di pagi hari ini. Allah juga memberikan kepada kita semua kesehatan. Kemudian juga sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, di budaya positif ini sebetulnya kita sudah bersama-sama dari visi yang kita sudah ada, kemudian diturunkan nanti ke misi untuk mencapai visi tersebut. Di bawah visi itu ada program-program, baik itu dari kesiswaan, kemudian juga dari kurikulum, dari jurusan, termasuk juga program dari wali kelas, bahkan guru mata pelajaran itu sendiri yang secara keseharian itu berinteraksi langsung dengan siswa. Jika nanti kita bacakan, sebetulnya ini nanti harapannya kita share ke Bapak Ibu filenya, itu nanti bisa digali bersama. Karena kalau secara pengertian, kemudian secara cakupan mungkin akan disinggung secara sedikit ya, tapi saya ingin lebih banyak berinteraksi nanti dengan Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, cakupan ya, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu mungkin senantiasa pagi-pagi sudah menyambut siswa, sudah terbiasa kita melihat melakukan bersama, siswa melakukan 3S, 5S mungkin ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan itu sebetulnya sudah kita laksanakan ya. Kemudian cakupannya apa saja? Di sini ada nilai kebaikan universal, kemudian nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian nanti ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol sampai segitiga
restitusi. Yang tugas yang saya sampaikan itu hanya di poin 1 dan 2 ya Bapak Ibu ya. Poin 1 dan 2. Nah, sebelum lanjut ke disiplin positif, di awal materi modul di CGP ini sebetulnya materi yang diberikan adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Sementara kalau saya apresiasi ini langkah yang sangat baik. Jadi ketika kita menerapkan filosofi pembelajaran itu, kita tidak berkaca ke Norwegia, ke Jepang, kemana gitu ya, dengan banyak program-program yang sudah kita lakukan, tapi kita sudah punya pijakan dari dalam negeri sendiri, yaitu tokoh kita, Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara ya, seperti itu. Nah, di disiplin positif ini ada hal yang tadi Pak Dudu sampaikan, ada ilusi ya. Ilusi itu adalah sesuatu pandangan yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ada ilusi optik biasanya. Kalau tes buta warna itu juga salah satunya ilusi optik. Kita melihat warna, tetapi di dalam warna yang banyak itu ada angka yang tersirat ya, tidak ditulis secara tersurat 6, 7, 6, 8, tapi tersirat, tidak terlihat. Nah, ilusi optik ini atau ilusi guru mengontrol siswa ini harus kita sama-sama pahami dan dibawa ke arah yang lebih sesuai. Maksudnya seperti apa? Seperti tadi Pak Dudu. Oh, anak saya mah misalkan wali kelas yang saya ajarkan nurut-nurut, baik-baik gitu ya. Disuruh besok datang pagi, datang gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya ilusi. Justru ketika dia bergerak datang ke sekolah pagi-pagi itu, yang paling bagus adalah kita menilai dari motivasi apa dia datang ke sekolah gitu. Termasuk yang disiplin tadi. Kalau yang sekarang ada positif, ada yang negatif. Dia datang tetapi terlambat. Dia datang tetapi mungkin pakaiannya, rambutnya tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu nanti kita akan bahas bersama ya Bapak Ibu. Nah, di disiplin positif ini ada kata-kata yang saya garis besar atau di highlight atau kata kuncinya adalah mendapatkan kepatuhan ya, kalau istilah dari disiplin. Kemudian harus memiliki motivasi internal ya. Kemudian ada nilai-nilai kebaikan dan kebajikan universal. Kemudian juga yang kita perkuat untuk disiplin positif ini adalah belajar untuk mengontrol diri. Dari sisi siapa? Dari sisi siswa tentunya ya. Ketika dia emosi seperti apa, ketika ditegur dia seperti apa. Nah, sebetulnya bukan kita yang membentuk siswa, tapi kita hanya mengarahkan, menstimulasi agar sisi positif dari siswa itu tumbuh dengan sendirinya dari motivasi internal itu sendiri, sehingga nanti tercapailah tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal. Apa itu nilai kebaikan universal? Itu yang sudah umum. Nanti ada di slide berikutnya atau setelahnya ya, tentang nilai-nilai yang sudah kita pahami bersama, seperti kasih sayang, disiplin, saling menghormati, sopan santun. Itu nilai-nilai universal kebaikannya. Ya. Kalau ilusi ini ada dari teori William Glasser ya. William Glasser. Oh, Glasser ya. Ya, ilusi optik ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi ini sebetulnya harus kita benahi dan pahami agar menjadi tumbuh motivasi dari diri siswa, bukan dari luar. Kalau yang ilusi itu dia di blok hitam karena kita merasa orang dewasa itu bisa mengarahkan, membentuk, atau menguasai hak untuk memaksa kamu misalkan mengerjakan A, mengerjakan B. Harusnya kita tanyakan, bisa nggak kamu mengerjakan ini? Boleh nggak misalkan Bapak Ibu Guru meminta kamu mengerjakan ini? Kalau misalkan kita meminta, itu akan tumbuh motivasi dari internal. Kalau kita paksa, mau nggak mau kamu harus A, kamu harus B. Itu anak bisa patuh, tetapi tidak pure dari keinginan siswa. Makanya kita kasih pilihan, kita ajak pendekatannya untuk lebih lebih friendly gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nilai-nilai kebaikan itu sebetulnya yang sudah umum seperti norma, kemudian juga adat yang ada, kemudian yang tidak tersurat ya Bu ya, tapi tersirat. Misalkan sopan santun, yaitu sudah menjadi nilai-nilai kebaikan yang universal. Orang tidak harus lagi dibilang ini baik atau buruk ketika berkata kasar, berarti secara norma juga itu sudah
kita pahami bersama bahwa itu tidak baik, bukan nilai-nilai positif yang baik. Kemudian ada nilai kebaikan dan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya. Ini masih berkaitan dengan teori atau apa itu nilai-nilai kebaikan. Kemudian, nah ini tadi yang kebaikan universal itu banyak, ya. Ada yang berdasarkan tadi profil pelajar Pancasila, ada yang berdasarkan IBO Primary Years Program gitu ya. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Ada juga yang mengacu kepada The 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence Michael Borba. Ada juga yang kelima petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup long lifeness, atau kalau kita sederhanakan lagi ya tadi, kalau kita selaku muslim ada Al-Quran, ada sunnah, itu sudah kebaikan yang universal. Jadi kalau orang berbuat baik atau berbuat salah itu sudah tanpa lagi harus membuka buku ini salah atau benar. Jadi sudah keumuman bahwa nilai baik seseorang itu dinilai dari apa yang ditampilkannya atau yang diperbuatnya. Berikutnya, nah ada 3 motivasi perilaku manusia yang ini seringkali kita laksanakan di keseharian kita. Di sini juga yang paling banyak berhubungan dengan siswa ada kesiswaan, ada piket ya. Biasanya menghadapi siswa-siswa yang dalam tanda petik bermasalah ya. Nah, setiap siswa yang bermasalah itu tidak sepenuhnya mereka andil terhadap kesalahan mereka tersebut. Ada yang dari internalnya karena dia mungkin susah bangun, malas atau tidak kurang motivasi. Tapi ada juga yang faktor eksternal. Dia udah rajin, udah bangun pagi, tapi nggak ada yang mengantar, atau pas pergi macet, atau pas pergi ada kendala lain yang di luar dirinya. Nah, kita harus mengenal dulu ketika siswa bermasalah, kita harus tanyakan. Jangan langsung menjudge, menghukum. Kamu kesiangan langsung dihukum gitu. Karena nanti ada hubungan dengan hukum dan penghargaan dan restitusi nanti. Nah, biasanya seseorang itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada siswa datang ke sekolah, tumben kamu datang pagi, ya kemarin ditegur dan mendapat push up misalkan 10, jadi sekarang biar nggak itu terjadi datang lebih awal. Itu berarti motivasinya berdasarkan poin nomor 1. Jadi dia datang karena takut hukuman atau karena dia takut disuruh melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kenapa ketika misalkan di kelas ketika ada guru bertanya kamu selalu memberikan paling depan gitu ya, paling pertama, biar dapat nilai ya, biar dapat. Kalau ada guru SD biasanya yang bertanya nanti dapat bintang ya dari Bapak ya, dapat permen. Nah, itu motivasinya berdasarkan poin nomor 2 gitu. Kayak tadi ya, aktif karena ingin dapat door prize ya. Ya, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nanti akan dibahas sampai akhir tadi, sampai muncul keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi poin yang ketiga inilah yang di-highlight, itu diharapkan kedisiplinan siswa itu muncul dari motivasi yang ketiga. Karena dia percaya bahwa kalau berbuat sesuatu itu membahagiakan, bahwa kalau dia pergi pagi itu segar gitu ya, datang paling awal itu baik gitu. Jadi itulah yang harus ditumbuhkan gitu. Jadi jangan sampai 2 poin yang tadi yang pertama itu menjadi kebiasaan atau motivasi awal. Mungkin bisa jadi dilakukan boleh, tetapi untuk men-trigger munculnya poin yang ketiga, udah budak mah bawang wae, ataunya istilahnya tidak selalu tidak tertib. Yaudah dikasih hukuman, itu untuk efek jera. Bukan berarti nanti dia melakukan rapi gitu ya, kemudian datang pagi itu karena takut hukuman saja. Jadi diharapkan perilaku motivasi manusia ini nanti ke siswa-siswa diharapkan yang ketiga yang muncul gitu. Nah, ini ada materi tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu apa? Saya juga awalnya pas begitu lihat teori masih tanda tanya gitu ya. Pas begitu saya searching itu sebetulnya ganti rugi.
kok jauh gitu ya. Nah, tetapi restitusi di sini adalah yang saya pahami itu bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa kita menjudge anak itu pembuat masalahnya. Tetapi ketika anak bermasalah, kita lakukan pendekatan, kita lakukan kronologis dari siswa sendiri mengungkapkan sampai solusinya dari siswa sendiri. Misalkan di kelas dia membuat temannya misalkan merasa terganggu karena dia mungkin tidak mau diam atau jahil, dipanggillah sama kita. Nah, awalnya kalau saya belum tahu ada restitusi, saya langsung ngejudge, kamu bikin sekolah nggak nyaman apa di kelas, kamu bapak hukum ya, biasanya seperti itu. Nah, harus dimunculkan dulu motivasi apa yang muncul dari dia, apakah dia cari perhatian atau seperti apa. Kemudian kalau sudah terungkap, baru kita tanyakan kembali itu benar atau tidak, karena mungkin bisa jadi apa yang dilakukan dia selalu merasa benar meskipun temannya terganggu. Nah, yang ketiga, kalau sudah sadar bahwa itu salah, solusinya muncul dari dia sendiri gitu. Yaudah Bu atau Pak, nanti saya memperbaiki gimana, tidak ribut lagi, tidak jahil lagi, saya minta maaf ke teman-teman, seperti itu. Dan itu bukan dari kita, dari gurunya. Nah, kalau ini ada identitas gagal dan identitas sukses itu, kalau kita tadi tindakan kita terhadap siswa itu selalu menerapkannya dengan kategori hukuman, ya. Nanti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, untuk jangka panjang, korban mendapatkan keadilan, murid akan terasa tersakiti. Mungkin tadi ilusi kita, guru selalu berada di posisi yang paling benar. Ketika menyalahkan siswa, menghukum, untuk saat tertentu bisa, tetapi itu jangan dijadikan hukuman yang berkelanjutan, ya. Tapi tadi untuk menstimulus untuk merubah dia secara sesaat, ya. Nah, kalau yang identitas sukses di situ kita menerapkannya disiplin, bukan hukuman, ya. Disiplin itu kalau misalkan konsekuensi itu kategorinya tadi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, untuk jangka panjang atau pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak tidak dibuat nyaman. Kalau konsekuensi tadi misalkan siswa di kelas bawa air minum kemudian tumpah. Nah, kita bukan memberikan hukuman tetapi memberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa kalau membuat bersih jadi kotor? Ya udah, berarti siswa nanti membersihkan, mengelap, mengepel, mengeringkan. Itu konsekuensi. Nah, kemudian kita nanti coba bergeser ke disiplin yang restitusi. Nah, restitusi itu udah tadi merupakan pilihan dan itu muncul dari motivasi anaknya sendiri. Menguatkan murid untuk anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, ya. Kalau restitusi itu tadi ketika ada kesalahan dihadapi secara pendekatan personal, ya. Jadi bukan menjudge atau menghukum. Berikutnya saya jelaskan lagi yang masih perbandingan. Di sini ada masih satu tabel ya kalau di modulnya Bapak Ibu. Perilaku yang pasif agresif, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau kita mengacunya pada hukuman. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya tadi, ketika anak disuruh rambutnya cepat, gitu ya, rapi, ya ketika di sekolah aja. Ketika udah lulus aja 1 hari kelulusan, udah merah, biru gitu ya. Oh, udah macam-macam, udah panjang gitu. Karena dia tadi pendekatannya karena hukuman. Tapi kalau berdasarkan konsekuensi dan restitusi, itu akan berjangka panjang. Meskipun dia sudah tidak di sekolah di situ, tetap terbawa kerapihannya, kesopan santunannya, gitu ya, tanggung jawabnya. Kemudian, nah ini tadi ada peraturan adalah kamu harus, kamu tidak boleh, kamu jangan, kamu. Nah itu kata-kata yang nanti akan kita rubah bersama, Bapak Ibu ya. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Nah kalau yang konsekuensi tadi, ketika melakukan A akan menghasilkan B. Tapi kalau misalkan restitusi lebih dalam dari itu. Kamu yakin nggak kalau berbuat baik itu berpahala? Kamu yakin nggak kalau berbuat salah itu berdosa? Nah itu yang lebih dalam lagi kaitan dengan restitusi. Kalau hukuman itu secara fisik terlihat kamu salah langsung gitu ya. Tapi kalau konsekuensi tadi sebab akibat. Tapi kalau misalkan restitusi itu lebih kepada keyakinan ya. Di situ ada contoh wasit ya.
Ini sekarang timnas lagi serang gencar-gencarnya juga, ada 2 ini. Nah, kalau misalkan wasit dia menjudge sesuai aturan, ya. Kamu melakukan pelanggaran, kasih kartu, ya. Kemudian pelanggarannya berat, kartu merah, gitu. Protes ya harus dikeluarkan. Tapi kalau misalkan di sekolah, pendekatannya bukan pendekatan seperti itu, ya. Tadi pendekatannya harus pendekatan personal. Berikutnya yang tadi yang hukuman itu dia selalu bernilai negatif, meskipun kelihatannya kamu rapihin ya bajunya, rapih, kelihatan sesaat langsung positif kan, tapi bagi anak itu bisa jadi kesel ke gurunya, marah ke gurunya gitu ya, bisa jadi seperti itu, meskipun tidak ditampakkan secara fisik. Nah kalau yang tadi konsekuensi itu bersifat netral, jadi tidak terlalu berpengaruh fatal ke anaknya. Jadi kalau kamu misalkan membuat air tumpah ya konsekuensinya harus membersihkan. Tapi kalau misalkan yang restitusi itu dia positif, ya itu nempel dari dalam diri anaknya sendiri, bukan kita yang membentuk seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti bisa dibaca dan dipelajari sebetulnya ada konsep diri buruk, konsep diri baik, kemudian juga ada siswa yang menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, malah jadi bersembunyi berbohong gitu kan, karena dia takut hukuman. Kalau misalkan murid anak belajar taat peraturan itu tadi ada sebab ada akibat. Tapi kalau misalkan berdasarkan restitusi dia ketika ada masalah dia menjadi problem solver atau memecahkan masalah tersebut gitu. Dan yang terakhir di sini yang poin negatifnya adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kadang suka ada tadi dendam. Oh, dendam ke si guru ini menghukum saya gitu. Nah, itu sangat dihindari gitu. Kemudian kalau yang perilaku netralnya, anak mencoba mengontrol dengan penguatan positif tadi. Ya, wayahna kamu ngepel karena tadi kelakuannya kamu yang tumpahin gitu. Ya, kemudian yang positifnya adalah anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah ini yang poin paling utama, kita dan siswa itu sama-sama individu, sama-sama manusia, sama-sama memegang kontrol diri gitu. Jadi kita kenalkan anak itu untuk mengontrol dirinya. Kalau nanti berbuat negatif untuk dia nanti dapatnya. Kalau berbuat positif juga untuk dia. Nah itu yang kita tumbuhkan gitu. Nah ini poin terakhir ya. Masih tetap sama, ada garis hukuman, ada konsekuensi dan restitusi juga. Jadi kalau hukuman itu dibuat oleh guru, kalau konsekuensi tadi dibuat oleh guru dan murid, tapi kalau restitusi itu dibuat oleh siswanya sendiri. Kamu mau sukses di kelas 10 ya kamu harus yakin bahwa kamu bisa menyelesaikan tugas, datang tepat waktu dan lain-lain. Jadi harus kalau di sini ada istilahnya make sense gitu. Jadi ketika ngasih pembelajaran itu ketika ada masalah tentunya harus masuk akal juga di anak. Kadang kalau anak nggak mau tahu tadi bersihin WC gitu ya karena telat, mungkin bagi anak itu nggak masuk akal kan. Hubungannya telat dengan membersihkan toilet gitu. Bisa jadi komplain juga anak gitu ya, ada rasa sakit hati atau dendam gitu. Nah, contoh penerapannya Bapak Ibu di sini saya ingin memperlihatkan dulu. Karena di jurusan itu, bentar deh. Ya, di jurusan itu penggunaan labnya kemarin kita bebaskan, ya siswa yang mau memakai lab silahkan langsung masuk, gitu ya. Nah, tapi pas begitu sudah selesai, lab berantakan, kursi di mana aja, gitu ya, laptop masih PC masih nyala. Nah, saya dengan guru-guru membuat keyakinan kelas atau lab, ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat. Bisa dikelilingkan aja. Pajak ya. Bisa nanti ke belakang aja. Nah, yang kita sepakati bersama sebetulnya banyak ya. Tidak boleh menggunakan lab tanpa izin. Itu kan tadi tata tertibnya tidak boleh ya. Jangan menggunakan lab tanpa izin atau tidak boleh menggunakan lab tanpa izin. Kemudian menggunakan ID itu nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga menggunakan alat dengan baik dan
benar. Nah, kalau misalkan melihat sisi ininya, ini kita sudah rubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kalimat negatifnya apa? Tadi kalau nomor 1. Ya, tidak boleh menggunakan lab tanpa izin Bapak Ibu guru. Itu negatif ya. Kemudian yang kedua, menggunakan ID card peminjaman. Berarti tidak menggunakan ID card. Yang ketiga, ya, atau jangan atau tidak menggunakan alat dengan baik dan benar. Jangan menyimpan tas sembarangan atau jangan menyimpan alat tidak sesuai tempatnya, gitu ya. Kemudian juga yang keempat, nah ini silakan Bapak Ibu nanti koreksi aja apakah masih positif atau sudah masih negatif atau sudah positif. Nah, ini ada kata tidak ya. Tidak diperkenankan mencabut, memindahkan, merubah setting alat yang sudah ada. Yang kelima, bertanggung jawab jika ada kerusakan atau kehilangan. Yang keenam, nah biasanya yang keenam itu jangan buang sampah sembarangan. Dilarang membawa makanan dan minuman ke ruangan. Itu semua kata-kata peraturan yang senantiasa kita berikan ke siswa, dan itu sebetulnya kalau diteliti lagi bernada atau bernilai negatif. Kalau Bapak Ibu naik motor, naik mobil, jangan tengok kiri, nengok nggak? Kadang suka jadi nengok, ya, jadi penasaran. Kalau untuk keperluan promosi mungkin bisa, tapi secara psikologis yang dilarang itu kadang jadi penasaran. Nah, seperti itu. Nah, makanya biar tumbuh keyakinan dari siswa, pertama adalah rubah dulu kalimatnya, ya. Rubah dulu kalimat dari negatif ke positif, baru nanti kita buat keyakinannya. Keyakinan itu, oh ini masuknya ke nilai apa? Disiplinkah, kasih sayangkah, gitu ya? Atau kebersamaan atau kebersihan, ya. Nah, di yang poin nomor, nah ketika anak menggunakan ini, alhamdulillah berjalan hampir 2 bulan, ternyata ada perubahan, gitu. Jadi siswa yang pertama datang pinjam alat, ketika pulang nggak langsung menghilang, dia kembali lagi, Bapak Ibu saya mau mengembalikan ID. Coba alatnya udah selesai atau belum. Nah, alhamdulillah itu sudah bisa dilaksanakan. Mungkin nanti ada penyempurnaan karena kita kembangkan lagi. Misalkan di kartunya ini nanti tidak hanya ID card tapi ada RFID. Ketika masuk misalkan bisa menggunakan scan dan bisa masuk. Itu mungkin kedepannya bisa dikembangkan. Tapi halnya adalah tadi kita merubah sesuatu yang negatif ya, yang positif. Nah, untuk yang nomor 3 nih, nomor 4 Bapak Ibu, kira-kira masih negatif karena ada kata tidak? Masih ya? Nah, kira-kira udah kalau untuk dirubah menjadi kalimat positifnya gimana? Yang nomor poin 4. Nomor 4. Nomor 4 kalimat negatifnya adalah tidak diperkenankan mencabut, memindahkan, merubah setting alat yang sudah ada. Peralatan tetap di tempat, ya. Nah, sebetulnya bisa. Mungkin nanti bisa. Oh, iya, bisa, ya. Nanti kita akan coba perbaiki, gitu. Kita kasih aplaus untuk Bapak Ibu, ya. Baik, itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti sama-sama sharing di sini. Bapak, saya juga yakin Bapak Ibu punya permasalahan di kelasnya, di unitnya masing-masing. Kita cari solusinya bersama. Kalau tadi permasalahan di DKV, ketertiban penggunaan lab, dan alhamdulillah sudah bisa sedikit teratasi dengan metode ini. Tapi mungkin nanti ada metode yang lebih baik lagi dari Bapak Ibu, masukannya boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke MC, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail, beri aplaus dulu. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuatu untuk kita terapkan demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Lanjut atau ini apa? Ada tanya jawab dulu? Coffee break. Oh, coffee break. Tanya jawab dulu, tanya jawab. Boleh, mangga silakan. Kalau ada yang kurang dimengerti. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Sambil coffee break juga. Ice breaking. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke ice breaking dulu untuk mengulang atau menyemangatkan diri kita sendiri. Ya. Biar tidak tunduk Bapak Ibu. Enggak di
Bapak Ibu, kita semangat lagi ya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Nah iya, ke labitan heula. Tuaga patu, bukan. Ada keluar nggak? Musik keluar nggak? Tadi keluar nggak? Di luar loh. Tuh ayah iya download. Ini download. Ada. Oke, Bapak Ibu kita itu dulu ya. Apa ya? Dance monkey ya. Nah, ibu-ibu tinggal lihat aja gambarnya. Kalau gambarnya ke kaki berarti Bapak Ibu gitu ya. Ya, gitu. Kalau ada pitos itu adalah petik jari. Kalau ada belum Bu Eva keluar belum suaranya? Coba di-tag dulu. Apa audionya? Wah, Bapak Ibu gimana ini bagaimana? Tadi mah nyala ya pas nyetel musik. Tadi nyala ya? Rusak. Ganti. Udah ada masuk ke situ. Langsung di situ. Apa kering ada? Di atas. Coba pakai. Coba audio. Kalau yang anak UPW, guru-guru UPW tahu, oh itu pasti tuaga gitu. Udah ada? Oke, sip. Ya. Dimatiin dulu Bu Eva. Nanti kalau ada gambar kaki berarti Bapak Ibu injak kaki. Kalau ada petik jari, Bapak Ibu petik jari. Kalau ada tepung tangan, itu berarti dua tangan ya. Siap. Nah yang di Canva matiin. Pause. Nah, playnya ini aja. Nah, dari awal. Siap. Yang ini pakainya? Gini. Siap. Ya. Semangat ya Bapak Ibu. Up. Ya, belum. Ada yang kaki ya. Ya. 2 up. Bam. Ya. Keluarkan suaranya. Hup. Trik. Keluarkan kakinya. Tuaga pat. Hup. Trik. Hup. 2 up ya. Hup. Bam trik. Tuaga pat. Bam pak. Bam prap. Trik. Bam up. Bam prap. Trik. Ya, lihat lagi. Ada yang bisa? Ya, Bu Leni. Hup. Berhenti. Tuaga pat. Bam trik. Tuaga.
Bam bam. Pap pap. Tepukannya. Baik, bam bam. Udah di videoin, aku ada di video. Ya, gimana Bapak Ibu? Gampang kan ya? Ya. Oh ya. Ya, up. Kalau itu tes peserta. Up, up, up. Wagapat, pam pam trik. Pam pam up. Ayo Bu Fer. Pam pam. Latihan ketukan ini. Bam up, trik, trik, bam bam. Bam bam up. Buat seni bam, musik bam, masuk up. ini anak-anak. Kadang mau belajar notik kan nggak tahu ketukan kalau udah aplikasi aplikasi gini. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sedikit panjang pendek. Aduh, ada yang panjang pendek. Mau lagi nggak panjang pendek Bapak Ibu? Boleh. Oke. Nah, capek ya Bu ya. Aduh, ya. Ya, saya tadi Bapak Ibu kelihatannya aduh gitu ya. Baik. Bapak Ibu, Bu Eva. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan disiplin positif. Di sini adalah keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi yang sudah disampaikan dari Pak Mail bahwa kita berangkat dari teori kontrolnya William Glasser, kemudian dilanjutkan ke Dine ya. Kemudian ini kenapa progresnya sebetulnya kalau kita menggunakan dari backward design, akhirnya kita akan bermuara misalkan dari restitusi, di mana restitusi ini menggali kita sebagai guru ke dalam 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol, kemudian dari mana? Kemudian kembali lagi ada restitusi ini ada karena ada kebutuhan dari siswa yang belum kita terpenuhi. Biasanya itu akan muncul satu permasalahan-permasalahan seperti yang disampaikan oleh William Glasser itu, bahwa seseorang bertindak itu karena ada tujuan tertentu. Sehingga mungkin Bapak Ibu sering di kelas mendapatkan melihat permasalahan-permasalahan siswa terkait dengan kondisi-kondisi yang di luar dari keyakinan-keyakinan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mail. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke ya. Yang main deui. Oke, ya. Bapak Ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia, kita sebagai guru senantiasa harus bisa mampu mengidentifikasi kira-kira ketika permasalahan itu ada, berarti ada kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang belum anak-anak penuhi, yang belum anak-anak dapatkan. Misalkan seperti ini, bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia itu adalah memiliki satu kesenangan, yaitu kesenangan merasa senang, mungkin ya bermain, kemudian sehingga kita menciptakan satu kondisi kelas yang notabene menciptakan satu suasana kelas yang menyenangkan. Itu akan menjadi satu motivasi untuk anak-anak bagaimana mereka bisa bekerja atau belajar dengan baik. Ya, karena memang bahwa di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah mereka ingin merasa senang. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar akan senang dengan belajar. Jadi di sini adalah poin-poin dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang sebetulnya mereka secara naluri butuhkan gitu, sehingga ketika kita bagaimana untuk bisa mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar itu yang belum mereka dapatkan gitu. Yang keduanya adalah, mohon maaf Bapak Ibu izin.
Mohon maaf Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan yang hubungannya dengan koneksi sosial, kemudian memberikan menerima kasih sayang dan menjadi bagian dari sesuatu sekelompok. Mungkin kadang-kadang anak-anak kita juga selalu ada kalanya mereka menampilkan satu momen yang akhirnya bahwa dia merasa tidak disayangi. Mungkin salah satu contohnya adalah ketika mungkin Bapak Ibu melihat anak-anaknya mereka merasa tidak disayangi di kelasnya, sehingga dia tidak nyaman di kelasnya, tidak masuk sekolah. Mungkin nanti Bu Christine, Bu Vera dan Bu Rini bisa memberikan salah satu kasus contoh bahwa anak ini memang betul butuh kasih sayang baik dari rumah ataupun dari sekolah yang notabene mereka belum dapatkan, sehingga mereka mendapatkan memunculkan satu bentuk perhatian kita yang harus kita tangani. Nah, ini adalah polemik sebetulnya mereka pada dasarnya kebutuhan ini yang belum mereka penuhi, sehingga mereka mencoba untuk mencari perhatian. Bagaimana kita untuk mendapatkan kasih sayang, sehingga muncullah satu permasalahan misalkan tidak masuk sekolah atau apapun itu gitu. Sehingga dalam hal ini kewajiban kita untuk bisa mendeteksi kebutuhan apa kira-kiranya ketika anak-anak melakukan beberapa permasalahan yang harus kita penuhi. Di antaranya tadi butuh kesenangan dan juga butuh kasih sayang ini. Kemudian selanjutnya adalah gak ngantuk ya Bapak Ibu kalau teori terus. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Mereka adalah pada kondisi satu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kebutuhan manusia itu bagaimana mereka survive untuk bisa hidup dengan keadaannya. Sehingga kalau misalkan kita lihat karena kita konteksnya kepada disiplin positif, kadang-kadang ada permasalahan-permasalahan yang memang anak-anak khususnya mungkin dari kita, lingkungan kita banyak sekali yang notabene memerlukan satu perhatian terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup ini. Sehingga kalau ingat pesan almarhum bapak saya gitu ya, ketika begini ada Bapak Ibu ucapkan, beliau mengucapkan, Bapak tidak akan memberikan ikannya, tetapi Bapak akan memberikan kailnya gitu. Nah, ini adalah salah satu proses pemenuhan orang tua terhadap kebutuhan kita. Ketika kita akan memberikan kebutuhan itu adalah ikannya, anak tidak akan berpikir karena ikan sudah ada. Tetapi ketika orang tua memberikan ini kailnya, jadi mereka yang akan berusaha untuk mencari ikan. Sama halnya dengan ini, ketika mungkin Bapak Ibu anak-anaknya yang secara ekonomi kurang, berarti kita bukan berarti memberikan satu nominalnya atau uangnya, tetapi kita akan memberikan kailnya, bagaimana anak itu bisa memenuhi kebutuhan atau membantu orang tuanya. Misalkan kan sekarang ada juga kelas kewirausahaan, entrepreneurship, itu bukan salah satu juga kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan anak terkait dengan pemenuhan mereka terkait ongkos dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi, yaitu penguasaan. Penguasaan ini kadang-kadang anak-anak juga memiliki satu kebutuhan untuk berdaya juang, berdaya saing. Karena dari hasil daya juang mereka bisa akan memiliki satu rasa penguasaan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melihat anak-anak bahwa nih saya juara anu pasti si ibu itu akan percaya kepada saya. Nah, itu adalah salah satu dampak mereka kebutuhan akan penguasaan, karena mereka merasa bahwa saya kompeten, saya berprestasi, sehingga pasti apapun yang saya katakan si ibu anu pasti akan percaya kepada saya. Ini adalah salah satu dampaknya, maksudnya contohnya.
ketika mereka sudah kebutuhan penguasaannya sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah ada kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Kadang-kadang mereka juga ketika di kelas tidak mau, mereka terkungkung dengan ruang batas waktu yang ruang dan waktu di kelas, tetapi mereka juga butuh satu kebebasan, sehingga ketika Bapak Ibu kalau menerangkan di kelas, kadang-kadang anak-anak kalau bahasa Sundanya punten ya elek kesekeng gitu ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya elek kesekeng yang nggak bisa diam gitu kan. Berarti mereka itu adalah sebetulnya kita harus identifikasi bahwa mereka adalah memang betul-betul sepertinya butuh satu strategi supaya mereka bebas gitu, untuk dalam arti dalam koridor bebas ini adalah hal-hal yang memang masih ada pada ranahnya gitu, bebas dalam arti tanda kutip gitu. Kemudian kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu banyak terpengaruh orang lain, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus betul-betul kita cermati, harus betul-betul kita identifikasi. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mail bahwa motivasi-motivasi intrinsik yang muncul ini bisa saja bersumber dari kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang sudah mereka terpenuhi, seperti itu. Ketika kebutuhan dasar ini mereka terpenuhi, maka akan ada munculnya motivasi-motivasi intrinsik untuk mereka berbuat atau bisa menciptakan satu lingkungan yang kondusif, yang positif, yang akhirnya nanti kita akan mengacu kepada sebuah atmosfer atau vibe juga yang positif, yang bahkan mereka akan muncul satu karakter yang baik, seperti itu. Itu Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu tadi apa Bapak Ibu? Satu, kesenangan. Yang kedua, kasih sayang, love and bilang terus bertahan hidup, survive. Kemudian kebebasan dan juga penguasaan. Nah, itu 5 kebutuhan dasar hidup yang selayaknya kita cermati, kita identifikasi ketika anak-anak itu membuat sebuah tindakan-tindakan di luar dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang tadi sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ada keyakinan kelas. Ini ada sedikit Bapak Ibu mungkin bisa melihat terkait dengan proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi awalnya menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat itu, yaitu akan membuat satu keyakinan kelas. Oh, canak. Jadi Bapak Ibu silakan gali untuk anak-anak curhat terkait dengan peraturan yang akan membebani mereka. Paling mana teh? Dia ada praktek ini ya? Iya, masing-masing dari sticky note. Ada sticky note-nya ada? Sticky note-nya ada? Ada. Bagi 2 teh? Satu warna nggak? Bebas. Ini masing-masing ya. Daftar menu. Daftar menu. Nanti buat menuliskan keyakinan kelas. Ada yang kenal Bapak Ibu ini? Ada yang kenal? Oh.
Jadi dibiarkan saja anak-anak suruh curhat Bapak Ibu ya. Dari kondisi ini biasanya mereka suruh curhat terkait dengan beban mereka, perasaan mereka, gitu, terkait dengan peraturan-peraturan baik di kelas maupun suasana di kelas. Biarkan saja mereka curhat. Udah. Udah ya? Kan hiji deui Pak, sareng ku Astri. Oh, mohon. Jadi mana birunya? Bonci belum dapat. Nulis. Kamu Spido. Spidol. Nama-nama guru na. Kudu nak ke yakin sekolah. Spidolnya. Kayak di dia. Kemudian dibagikan hasil dari mereka kira-kiranya mau apa itu di kelas itu sepakat jangan dan sebagainya supaya menciptakan satu lingkungan kelas yang kondusif diberikan catatan. Kemudian kita bahas. Tadi mengubah kalimat negatif menjadi positif. Judulnya Kan saya tulisan. kamera kehalangan. Keyakinan kelas. Kemudian panelnya disimpan. Kemudian ditandatangani Bapak Ibu kalau sudah semua sepakat, baru di ya. Tadi itu adalah tahap-tahap bagaimana membuat satu keyakinan kelas. Tetapi perlu dijelaskan kembali kenapa keyakinan kelas ini kita harus dibuat. Karena keyakinan kelas ini akan berkait dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan. Jadi awalnya dari peraturan sekolah dilarang itu adalah merupakan salah satu bentuk peraturan sekolah. Nah, dari peraturan tersebut mereka sampaikan buatlah satu kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Misalkan tadi kalau yang mungkin Bapak Ibu tadi yang EDKV misalkan ada peraturan kelas kan ada rule Penggunaan lab. Dalam menggunakan lab. Nah, dari kesepakatan itu yang sudah anak-anak buat, misalkan kalau tidak boleh membawa minuman atau makanan ke kelas, misalkan itu satu. Yang kedua, membuang sampah kepada tempatnya, misalkan kalau ada tulisan-tulisan anak-anak itu kan kalau awal tadi tidak membawa, berarti kira-kira untuk dipositifkan bagaimana? Memakan atau makan dan minum di luar area kelas itu makan menjadi positif. Tadi awalnya kan tidak boleh makanan, minum dan makan di kelas. Berarti kalau kita rubah menjadi kalimat positif berarti makan dan minum di luar kelas. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, misalkan gitu. Nah, dari dua aturan ini, dari dua kesepakatan ini kita akan membuat satu keyakinan, yaitu berkaitan dengan nilai kebijakan. Nilai kebijakannya itu apa? Dari dua ini berarti kaitannya dengan kebersihan. Nah, itu adalah nilai kebijakannya. Kebajikan deh. Ya. Kebajikan, maaf punten. Ada nilai kebajikannya. Berarti satu nilai kebajikan yang sudah mereka usung adalah satu kebersihan. Nah, itu. Untuk apa ini? Nanti untuk proses restitusi. Misalkan ketika ada permasalahan anak itu membuang sampah. Nah,
Kemudian kita panggil. Jadi proses restitusi itu adalah mengembalikan keyakinan siswa terhadap keyakinan yang sudah dilanggarnya. Ketika misalkan anaknya sudah membuang sampah sembarangan, kita panggil sesuai dengan posisi kontrol yang nanti akan disampaikan. Apakah akan menjadi penghukum, apakah manajer atau teman, itu akan posisi guru sebagai apa. Diambil sebagai proses restitusi, ya gitu. Misalkan atau salah satunya di UPW, misalkan UPW karena keyakinannya adalah grooming atau misalkan hospitality ramah gitu. Kemudian dipanggil atau kemarin juga salah satu contoh saja Bapak Ibu. Ketika anak kan sekarang anak-anak bermake upnya itu berlebihan ya Bapak Ibu ya. Ada yang merah-merah di sini, kemudian lipstiknya itu pada ya melebihi kita lah gitu. Kemudian dipanggil, diajak ngobrol dalam proses restitusi. Jadi pola restitusi itu adalah mengembalikan keyakinan diri kepada keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Makanya dipanggil, Neng, sini Neng. Iya Bu. Wah bagus ya. Pipinya gitu, pipinya wah cantik dan sebagainya gitu ya. Kita gali saja, iya begitu, iya Bu, bla 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 gitu. Nah, kemudian kita kan tadi tidak usah langsung menjudge itu salah dan sebagainya, tidak, tetapi kita kembalikan lagi ke keyakinan. Kalau keyakinan di kelas kan misalkan bermake up tidak berlebihan, itu kan sudah disepakati tuh di kelasnya gitu, sebelumnya diyakini dari kelas. Berarti bermake up tidak berlebihan, atau misalkan bermake up standar atau seperti apa, kita kembalikan. Berarti itu adalah natural gitu, harus natural. Berarti kan keyakinannya itu berarti grooming, atau misalkan nilai-nilai kebajikannya adalah lebih ke komitmen, atau bisa komitmen atau apa gitu. Kita kembalikan lagi, berarti Neng itu adalah sudah keluar dari keyakinan apa? Keyakinan kelas. Nah ini makanya kita perlu untuk membuat satu keyakinan. Ketika mereka sudah yakin, oh iya saya sudah keluar dari keyakinan yang saya sudah sepakati di kelas, maka mereka akan balik lagi gitu. Nah itu adalah proses restitusi yang dimaksud. Baik Bapak, itu tadi terkait dengan tahapan-tahapan keyakinan kelas. Ya, tadi mempersilahkan anak-anak untuk curhat, kemudian mencatat curhatannya, kemudian lanjutnya adalah susunlah keyakinan itu menjadi satu bentuk keyakinan kelas atau sekolah, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian tinjau kembali, dibahas mungkinnya satu-satu. Kemudian selanjutnya 30 menit lagi. 30 menit lagi. Oh masih lama ya? Oh udah. Oh mau udahan? Oke. Kita langsung saja praktek ya. Nah itu Bapak Ibu, karena tadi kita akhirnya kita berprogres untuk membuat satu keyakinan sekolah, maka untuk sekarang kami akan memberikan challenge untuk Bapak Ibu, siapa yang akan role play untuk membuat satu keyakinan sekolah. Anggap aja ada satu orang bapak atau ibu yang akan memimpin. Anggap kita adalah warga sekolah yang akan membuat satu kesepakatan sekolah yang akan menjadi satu bentuk keyakinan sekolah, gitu, yang berawal dari bapak ibu. Maka bapak ibu ada yang mencoba untuk memimpin kita. Ibu. PNM mana? Pak Henry. Kita role play ya Bapak Ibu, mulai dari awal kemudian akhir sampai terbentuk satu keyakinan sekolah. Ya, supaya kita punya satu bentuk keyakinan sekolah yang mengusung pada progresnya di visi misi sekolah. Ada Bapak Ibu yang ingin mencoba untuk ke depan memimpin? Bapak Ibu. Kalau tadi di video tadi sayangnya gitu. Diharapkan keyakinan sekolah ini sebagai masukan untuk tim kesiswaan, untuk tahun ajaran baru. Jadi Bapak Ibu ingin membentuk karakter siswanya seperti apa melalui keyakinan sekolah ini. Kalau keyakinan kelas nanti Bapak Ibu silakan bikin di kelasnya masing-masing. Kalau keyakinan sekolah kita rembukan dulu mau seperti apa karakter yang akan dimunculkan demi untuk mencapai visi sekolah. Maka Bapak Ibu dituliskan di situ. Berarti tim kesiswaan Pak Elva. Ya. Pak Elva.
Mam? Oh, baik. Kelas berapa? Bagus-bagus. Ya, baik. Baru lihat? Ya, Bapak Ibu, kita Udah lama izinnya ya? mungkin PKN saya atau akan menjadi PKN fasilitator atau seni? untuk menampung aspirasi Bapak PKN Ibu juga untuk bikin. membuat satu keyakinan sekolah. Bagus. Kalau misalkan di kelas, nanti Bapak Ibu kan tadi biasa curhat, Kalau gitu ya, ini dengan mah, di jadi kelas, nanti bikin di sekolah. diorama, bikin cerita untuk pendek, sebagai pakai apa film, itu namanya? bagus. Jadi Meyakinkan ya, bikin kita curhat kayak aja. Unyil Sok, apa. mangga Bapak Ibu pada curhat heula weh. Mangga Bu, Kelas 10 ya. urang curus coba heula Role Bapak play ya. Ibunya. Perkawis kumaha Sok ieu di modelnya sekolah pakai, yang aduh. apa yang udah ada Di gitu. sini. Kesepakatan dulu. Kesepakatan kolaborasi kita kelas 10-nya. kalau tadi Nanti kita awal semester. video saya membuat keyakinan kelas. Sesunda juga bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu membuat kelas 10. keyakinan sekolah yang akan keluar dari pemikiran Bapak Ibu terkait dengan ini sekolah ini harusnya seperti apa yang nanti akan kita sepakati bersama, yang akan nanti kita yakini bersama dan akan kita jalani bersama oleh Bapak Ibu guru gitu, dan juga nanti kita berimbas kepada anak-anak itu maksudnya Bapak Ibu ya. Yang ada yang ditanyakan Siap. antara keyakinan dengan sekolah. keyakinan Bedanya apa? Oh iya, baik. Ya, untuk kesepakatan kelas tadi ada dari curhatan dari anak-anak Ibu, misalkan kesepakatan kelas ya anak-anak kita buat ya Masukan tidak dari masing-masing aja dulu. menyimpan atau membuang sampah masukin kepada di sini. sempatnya, misalkan atau Langsung aja. belajar bersama, tidak gap-gapan kan gitu biasanya anak-anak suka curhatnya keluarnya bahasanya tidak gap-gapan atau misalkan mengerjakan tugas sendiri jangan menyontek dan sebagainya gitu. Itu menjadikan satu ada rangkaian kesepakatan kelas. Tadi kesepakatan kelas itu Ditulis dulu aja masing-masing ya. ya, kesepakatan kelas itu adalah yang diinginkan dari sekolah di kelas. Misalkan tadi hadir tepat waktu. sebaiknya datang tepat waktu. Satu. Ya. Terus misalkan apa? Menggunakan apa? Misalkan hadir tepat waktu. Sepatu hitam. Sepatu hitam. Terus sebaiknya ke sekolah menggunakan kitab sederhana. Ya. 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 Nah, itu udah sepakat ya. Itu udah misalkan menjadi satu kesepakatan. Kita akan menjadi satu keyakinan. Nah, itu ditempel Dari dulu aja. 3 kesepakatan Tempel dulu itu aja. akan menjadi sudah. satu keyakinan gitu. Jadi bisa dari 3 kesepakatan. Jadi kalau keyakinan itu mendasar dari nilai-nilai kebajikan. Gitu, nilai kebajikan ya? Ya. Ya. Dari nilai-nilai kebajikan. Misalkan itu apa? Disiplin. Itu kan satu nilai kebajikan, Yang sudah disiplin. tempel dulu aja Gitu. tuh. Seperti itu. Kesepakatan gitu ya. Nah, gitu. Jadi Kalau- sekarang mah Bapak Ibu menuliskan kesepakatan sekolah saja, tidak boleh apa dan Tadi seterusnya. bertanya apa Yang bedanya nanti keyakinan sama merubah kesepakatan. dari Kita keyakinan rubah, sekolah, aplikasikan. Nanti kita rubah dari kesepakatan yang sudah kita buat menjadi nilai-nilai keyakinan sekolah. Iya. Satu orang satu cukup ya. Iya, satu. Boleh lebih juga. Oh lebih boleh. Itu mungkin lebih jelasnya setelah praktek ya Bu ya. Ketika nanti ada sepakat, nanti akan ada satu keyakinan. Ketika sudah dikumpulkan semua. Mangga Bapak Ibu ditempel Kalau yang sudah kalau sudah. mudah untuk ke depan silakan ditempel di depan. Saling menghormati dan menyayangi. Yang pertama. Diharapkan bisa dijadikan masukan untuk sekolah agar tidak lagi ada yang siswa bermake up hanya ditegur oleh guru-guru tertentu saja. Jadi kita sepakat bahwa untuk siswa yang bermake up kita Sudah? tegurnya yang tegur bareng-bareng dengan cara yang Sudah? positif. Belum Pak, masih kita sudah menerapkan Oh 5M. Bisa itu. Ini kan 5M, ini sepakat 3S, pasti jadi satu keyakinan 4R. gitu. Bu Enang teh menanyakan apa bedanya keyakinan sama kesepakatan, makanya diterangkan gitu. Iya, keyakinan berbasis keyakinan tadi berbasis dari nilai-nilai kebajikan umum ya. Dari 3 itu bisa satu keyakinan gitu. Satunya misalkan sehari Kalau 10S sebaiknya kalau ngomong sederhana sebaiknya datang satu. Ini menghormati dan menyayangi ini. surah seri surah. Nah, isi kesepakatan ini sebaiknya masuknya sebelum kesepakatan buat sudut pojok generasi tempat membaca. Ya, buatnya. Oh, cuma 2. Oh, udah. Berarti ini disiplin.
Dia maksudnya dia mau. Maksudnya bisa kecil nggak bisa ketinggalan karang ngomong. Udah berarti? Sudah situ sih. Apa aja yang melanjuti ini tindak lanjut? Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan sambil menempel ke standing board mengenai keyakinan kelas. Kita lanjut mengenai dibalik. 5 posisi kontrol guru. Oh iya. Bener ini Bang, udah. Mau ditempelin? Ya, mengenai 5 posisi kontrol guru ya. Nanti kita identifikasi apakah Bapak Ibu termasuk posisi kontrol yang mana. 5 posisi kontrol guru dan ketiga restitusi ini saling berhubungan. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, kita memposisikan sebagai teman. Yang keempat, kita memposisikan sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita memposisikan sebagai manajer. Untuk melihat perbedaannya, ya, kita tonton video berikut. Menuju ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Jadi satu kaki. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-berani. Barangkali Bapak Ibu ada yang posisinya seperti ini. Saya sudah kemana? Masih berani jawab kan? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Pergi ke lapangan Yo, basket. Baik, Deng. Ya, ini adalah posisi penghukum. Kira-kira ada yang bisa mengidentifikasi bagaimana seorang guru pada posisi kontrol penghukum. Dari nada suaranya gimana Bapak Ibu? Ya, nada suaranya tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak ya. Otoriter, betul. Betul, tidak mau menerima alasan. Dampaknya apa kira-kira ke murid? Anapati. Iya, bener. Kadang-kadang murid mungkin merasa dendam ya. Dan kalau di mata pelajaran dia tidak menyukai gurunya, pun nanti akan tidak menyukai mata pelajarannya. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, silakan Bapak Ibu identifikasi di dalam diri sendiri saja, dalam hatinya, apakah saya masuk ke kategori ini atau tidak. Dan kategori posisi kontrol penghukum itu sangat tidak diharapkan, Jadi sangat klasifikasikan. tidak dianjurkan. Posisi berikutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Ang. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Itu. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu masalah. Maaf ya Ibu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah Itu pembuat dengan nada rasa bersalah. Kira-kira dari nada suaranya gimana? Ya, lebih lembut daripada yang tadi, yang penghukum, lebih lembut gitu. Tapi dampaknya ke murid bagaimana? Ya, murid merasa bersalah, mungkin murid merasa tidak percaya diri, ya, merasa bahwa semua kesalahan ada pada saya dan saya membuat guru menderita. Jadi murid seakan-akan ya sudahlah, saya sudah dianggap salah gitu ya. Dan itu tidak meningkatkan motivasi internal atau motivasi intrinsik dalam dirinya. Yang ketiga, nah ini posisi teman. Piket. Aduh. Ya budak. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Aduh. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, posisi teman, guru suaranya amah banget ya kayak ke teman gitu ya. Siapa juga kira-kira pernah seperti itu? Mungkin banyak juga yang memposisikan diri sebagai teman. Tapi dampaknya ke murid kira-kira seperti apa? Nah, itu. Murid kadang-kadang melunjak dan dia hanya tergantung kepada seseorang. Dia tidak menghargai orang lain, jadi pengennya tuh sama si ibu itu terus gitu. Kalaupun ditegur, pengennya sama si ibu itu. Kalau ditegur sama orang lain, dia tidak mau kadang-kadang karena ada ketergantungan dan murid merasa tidak mandiri kalau begitu. Dan ini juga tidak dianjurkan untuk posisi kontrol guru. Yang keempat, Naren dewa. naren lagi. Aduh. Kan baju seragam. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini posisi pemantau. Dia katanya mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Jadi kalau di posisi pemantau ada konsekuensi dan aturan. Jadi aturannya tidak boleh datang terlambat, konsekuensinya apa? Maka itu yang harus dipatuhi oleh murid. Siswa ini dampaknya tidak terlalu mandiri juga sebetulnya, karena selalu diancam oleh konsekuensi. Dan sama ini juga tidak terlalu dianjurkan. Yang kelima, yang terakhir, Naren dewa. Oh, si Naren. siapa ya Narena? Naren. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
mana? Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Jadi Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? coba di Pilaria. Dan Kan itu teteh anu eta tayangkeun di channel Apakah Nyalira. Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, ini posisi manajer adalah posisi yang terakhir, posisi yang paling ideal katanya untuk dilakukan oleh seorang guru. Kenapa? Karena murid dikembalikan kepada kepercayaannya diri, kemandiriannya, tanggung jawabnya, yang melalui tanya jawab sehingga murid-murid atau anak-anak kita menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percaya. Kalau saya secara pribadi belum bisa menempatkan posisi sebagai manajer, baru akan mulai ya. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita menempatkan posisi sebagai manajer guna mewujudkan budaya positif kita di sekolah. Yang berikutnya mengenai segitiga restitusi. Dari kesalahan pada posisi kontrol tadi kasus Naren itu kasusnya adalah dia terlambat datang ke sekolah. Maka dilakukan dialog dengan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu namanya adalah segitiga restitusi. Dengan tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada bagian menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Memvalidasi tindakan salah, ini setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang tadi Bu Saka sampaikan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan adalah saat perilaku telah divalidasi dan identitas suksesnya telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, berusaha mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan ini. Ini tahapan segitiga restitusi yang tadi sudah dibacakan juga. Untuk lebih cepatnya, ini pertanyaan-pertanyaan pada bagian-bagian segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, ciri atau indikator pertanyaannya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu tidak ada manusia yang sempurna, banyak orang yang pernah melakukan kesalahan ini, yakinlah bisa menyelesaikan masalah ini. Validasi tindakan yang salah, cirinya adalah ada pertanyaan, kamu pasti punya alasan melakukan ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga sama diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Untuk menanyakan keyakinan, indikatornya ada kalimat, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kamu mau jadi orang seperti apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga, apa bayangan kita tentang kelas ideal kita. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, sebaiknya kita lakukan segitiga restitusi dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, ini contoh kasusnya melakukan segitiga restitusi. Menggunakan penerapan segitiga restitusi.
bukan Narende yang beda pemain. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama lagi berusaha. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita yang tadi jalankan. nilai dari kebenaran saling ditulis di sini berarti saling keyakinannya Ya, saling saya bisa menghargai, beraktif. saling Mulai menghormati dari kan tadi sini. ada ya. Saya bisa jadi Tadi lebih bisa sabar, jadi mengambil sudah kebijakan disebutkan kan tadi berpikir itu nanya mau apa selanjutnya. tentunya keyakinan Kira-kira kebenaran apa kamu kan tadi bersedia ada memperbaiki masalah ini saling tidak? menghormati, Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, meramukan kamu akan keyakinan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bapak Ibu, itu salah satu contoh segitiga restitusi di mana kita menangani permasalahan. Pertanyaannya, apakah selalu kita harus melakukan segitiga restitusi atas kesalahan yang diperbuat oleh murid atau siswa? Apakah selalu harus dilakukan tahapannya seperti itu atau tidak? Tidak. Kenapa tidak pernah? Tergantung? Tergantung apa? Hah? Ah iya, betul. Ya Bu Tika, tergantung masalahnya apakah ringan atau berat. Jadi kalau masalahnya masih ringan, tidak harus tahapan segitiga restitusinya dilalui. Tapi ada baiknya kita lalui juga tahapan segitiga restitusi. Kan tujuan melakukan segitiga restitusi adalah mengembalikan kepercayaan diri anak agar anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Dia bisa mencari solusi atas kesalahannya sendiri tanpa harus kita kita kasih saran. Jadi sarannya dari siswa dan yang melakukan perbaikannya juga adalah siswa. Ya, sampai sini saja Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ya, Pak Nandi. Ya, kalau bicara keyakinan ya, tadi seperti yang satu nilai dua nilai lima itu sebetulnya itu contoh ya sehari-hari, dan kita idealnya itu di naren yang berapa? 5 ya? 5 ya. Nah ini kalau misalnya situasinya anak terbiasa dengan kesempatan dia untuk bertanya, untuk memperbaiki diri, nah itu selama di sekolah, ketika lulus sekolah, taruhlah kalau SMK itu kayak larinya ke industri,
Nah di industri itu ketemu dengan orang-orang yang ada nareng 1, nareng 2, nareng 3. Nah itu bagaimana sekolah atau misalnya kita di lapangan seperti itu selama di sekolahnya? Iya, jadi untuk nareng 1, nareng 2, nareng 3, nareng 4, nareng 5 itu adalah posisi kita dalam menghadapi permasalahan siswa. Dampaknya yaitu kalau kita terbiasa menggunakan yang penghukum, dampaknya nanti di industri seperti apa? Gitu. Dampaknya yang kedua di industri seperti apa? Agar dampak ke karakter siswanya menjadi sesuai dengan harapan yang ada di industri, maka dianjurkan atau idealnya kita menerapkan posisi yang kelima, yaitu posisi manajerial. Jadi selama 3 tahun ini kalau kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, diharapkan karakter siswa dan potensinya berkembang menjadi positif. Karena dari kelas 10 kita dibiasakan untuk berada di lingkungan positif, dalam suasana positif sehingga menjadi budaya yang positif. Maksudnya dibalik buat Kak. Artinya si nareng 1 itu dari pihak industrinya, dia perlu menghukum. Karena seperti itu ya, di industri itu keras gitu. Kalau posisi kontrol itu kan guru. Ya ini untuk membiasakan. Karena terbiasa sekolah, ada kemarin itu GSM, gerakan sekolah menyenangkan. Ketika di industri itu kenceng banget nih persaingannya, nggak bisa gitu kan. Nah, sebenarnya di travel, selama salah gitu kan. Kalau misalnya, aduh maaf, kakak saya nggak membangun saya. Iya betul. Jadi kan yang namanya tadi posisi kontrol itu kita mendidik anaknya gitu, mendidik si yang akan masuk ke industrinya. Ternyata dia terbawa oleh kebiasaan kita sebagai penghukum, ya otomatis dia juga akan berlaku sebagai penghukum gitu. Mungkin ada cara-cara yang lain di industri yang bisa lebih tidak menjadi penghukum. Kan gini, kalau kita dididik sama orang yang emosional, tentu saja kitanya juga emosional gitu. Jadi kalau dibiasakan kita mendidik siswa sebagai penghukum, nanti pas dia keluar dari industri, ya karakternya adalah karakter penghukum gitu maksudnya. Jadi bukan kompromi ya? Iya, betul. Ya, betul. Begitu mungkin ya, Pak Nandi ada tambahan mungkin dari Pak Is, Bu Sekar? Sudah cukup. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan mungkin? Oh, kalau tidak ada, kita door prize ya. Tapi mohon maaf, door prize-nya reimburse. Dicatat saja. Pertanyaan pertama, Bu Sekar. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. Angkat tangan ya. Sebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, Ya. sip. Ria. Ya, Bu Mas Ria. Apa? 1. Ulangi. Semangat. Semangat. 1 semangat. 2 kasih sayang, survive. 4 kebebasan. Oke, ada yang bisa menyempurnakan? Dikonfirmasi betul. Oke, tadi kata Bu Mas Meti. Ria 1 semangat, 2 kasih Kasih sayang. sayang, 3 kebebasan, 4 penguasaan, 5 survive. Ada yang menyempurnakan? Ya Bu? 1 kesenangan, Mas Ria. 2 apa lagi? Ayo, apa? 1 kesenangan. 2 itu apa? Aman. Apa? 3 survive. Penguasaan. 1 lagi kebebasan. Ya, gimana Bu? Betul salah Bapak Ibu? Betul salah? Betul salah? Ada? Ini Bu Sekar pematerinya gimana? Betul salah? 1 kesenangan, 2 kasih sayang, 3 Bertahan hidup. bertahan hidup, 4 Penguasaan. kebebasan, kemudian penguasaan. Betul? Kasih enggak? Kasih ya. Kasih. Ya, Bu Kristi. Dan Bu Kristi. Ada lagi? Yang ketiga ada. Oke, Ya. ada lagi yang ketiga. Pak Is, pertanyaan. Ya, pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Boleh, tadi materi pertama. Perbedaan hukuman dan perbedaan konsekuensi. Searching.
Bahasa sendiri aja, bahasa sendiri Bapak Ibu. Ya pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Bahasa sendiri saja. Kalau nggak ada yang ngacu berarti buat saya. Tekaci. Ya, Bu Adel. Bu Adel boleh. Perbedaan hukuman boleh bahasa sendiri. Versi Bu Adel aja. Kalau menurut saya, kalau hukuman itu lebih ke rasa yang muncul setelah rasa bersalah. Kalau konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab dari diri sendiri. Di konsekuensi itu dirasakannya dari diri sendiri. Tapi kalau hukuman itu dirasanya dari rasa bersalah. Iya, bagaimana Pak Ismail? Ya, tadi jawaban dari Bu Adel, kalau hukuman itu jadi timbul rasa bersalah, ya. Kalau misalkan tadi yang kedua, konsekuensi itu dari tanggung jawab. Lebih tepatnya tadi ya, betul juga bahasanya sama, tapi tadi ada sebab dan akibat. Ya, kalau dari diri sendiri itu hal yang lebih positif lagi. Yang ketiga, restitusi. Tapi udah betul, terima kasih. Ya, kasih aplaus buat Bu Adel. Oh jadi dapat. Jadi dapat. Satu lagi. Ya, pertanyaan satu lagi berhubungan sama sinaran. Ya, Sinaran. sebutkan 5 posisi kontrol guru. Ayo. 1, ya, Bu Ayu, silakan. Ya, terima kasih Bu Eva. Saya coba ya. 1 sebagai penghukum. Betul. Yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah. Terus yang ketiganya sebagai pengontrol. Iya. Keempat, teman. Terus sebagai pemonitor. Monitor itu ya. Mantap. Iya betul. Jadi ngeblank ulang. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya. Terima kasih. Sip, terima kasih. Ada 1 door prize lagi karena kan 6, ini baru 5. Silakan pertanyaan terakhir. Ya, baik. Tadi ada segitiga restitusi. Nah, sebutkan tahapan segitiga restitusi. Ya, berarti semuanya Belum biasa, memang udah punya contekan dari Bu Sekar sudah. Iya udah sempit. Oh, mungkin sudah tergerak. Amin, mudah-mudahan tergerak dan nanti bergerak ya teman-teman semuanya. Yang pertama stabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhirnya menanyakan keyakinan. Iya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siap-siap menjadi guru penggerak Bu Meti, Bu Ayu, Bu Ede, Bu Adel, Bu Onci, dan Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah sampai pada akhir kegiatan ini. Ya, terima kasih kami ucapkan ya Bu Sekar, Pak Ismail dan saya sendiri secara pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita hari ini. Bapak Ibu sangat semangat, sangat luar biasa sekali. Yang menginspirasi saya adalah Bapak Ibu senior yang dengan begitu telaten gitu, bukan telaten, konsentrasi, fokus dalam kegiatan ini. Ini bisa menjadi contoh bagi kita para junior untuk bisa seperti Bapak Ibu senior, meskipun seperti Bu Endang mendekati masa pensiun masih tetap semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari foto bersama dulu Bapak. Di mana, di depan? Sini? Tadi dikirim Pak Bus.
Di sini aja di depan biar backgroundnya. Ya, apa Cece? Bukan. Sini. Minta tolong. Fotoin. Minta tolong. Nah, fotonya di sana ya. Sok ditunggu. Enggak usah, Bu. Ini aja. Ibu-ibu kita di itu. belakang. Enggak apa-apa. Pemateri kita di belakang aja. Kita di belakang. Pemateri di tengah di sini. Nah, pemateri di tengah. Kita Pak Haji, mah di belakang Pak. Di sini aja tolong fotoin. Yuk. Pak Udah belum, Dede, Jen? Pak Haji. Udah. Oh, itu ada. Bu Aas. Laki-laki disebari. Masa itu? Disebar. Ya araliman kadieu tiel ieu. Ini Bu Rini, Bu Aas di sini. Bu Rini, Bu Aas. Pak Dede, Bu Rini, Bu Aas. Bapak Dede, Bapak. Bu Aas. Ada nggak? Bu Aas itu satu lagi. Biarin kan berjiwa muda. Di tengah, di tengah. Kelihatan nggak? Nanti ini ke bawah juga ya. Itu backgroundnya ke bawah. Backgroundnya ke bawah. Gini. Formal dulu. Resmi dulu, resmi. Ke bawah Pak semua. Eko senior. Meninggalkan dunia hitam. Ang majeng atuh, Ang. Kumaha teh? Bu Kartika mana Bu Kartika satu lagi? Bu Kartika satu lagi kursi. Itunya kursi. Itu kursi ngambil. Kursi. Kursi ngambil kursi satu. Satu lagi. Itu seganti tiung bunyi. Bu Kartika jangan di bawah. Biar Pak. Sip. Siap, masuk semua. Hitung ya. Hitung 1, 2, 3. Formal dulu. Gaya formal. Yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Mengepal. Mengepal Jaya, SMK 3 Jaya. Gaya bebas satu lagi, gaya bebas. Gaya Naren. Naren. Gaya Naren. Naren. Sip. Narendra Rahayu. Hatur nuhun. Siap-siap Bonci menempuh. Kita start lebih dulu. Bapak Ibu, makan siang sudah ada, nanti bisa diambil di ruang kurikulum. Kita ke atas lagi semua Bu Eva. Ke atas semua. Oh, ke atas dulu Penutupan. semua. Iya. Sudah? Baik Bapak Ibu, penutupan kita di atas semua kembali secara resmi, nanti ditutup sama Pak Dudung. Terima kasih atas segala perhatiannya, kerjasamanya Bapak Ibu. Emang ini kedengaran? Bla gitu. Pakai ini teh? Enggak pakai itu, pakai masker. Emang kalau nggak pakai ini? gelap. Emang kalau Oh, ya, nggak nggak pakai ini? Jadi Ada backup. Haji, itu beres.